Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan produksi dan penjualan dompet hias. Perkenalkan, nama saya Devita Nabila, bagian manajemen. Saya Fadila Rahmawati Hayati, bagian keuangan. Saya Noviana Andriani dari bagian produksi. Saya Sinta Laras Utami dari bagian pemasaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Alasan dipilihnya usaha. Pada era COVID-19 ini banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan atau mengurangi jam kerja. Bahkan ada pegawai yang harus ter-PHK karenanya. Hal itu membuat warga menjadi konsumtif karena terus berada di rumah. Padahal ekonomi kita semakin menurun dikarenakannya. Karena itu, untuk memenuhi tuntutan ekonomi tersebut kita dipaksa untuk lebih kreatif dalam berusaha. Dan kami memutuskan untuk memilih usaha dompet ini karena yang pertama, produk tempat barang yang sedang digandrungi oleh para remaja saat ini. Yang kedua, prospek pasar yang terjamin. Yang ketiga, modal yang diperlukan tidak banyak. Peluang usaha ini yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai souvenir. Yang kedua, sebagai buah tangan. Yang ketiga, sebagai pajangan. Yang keempat, sebagai bahan pameran suatu kerajinan. Yang kelima, tren make up. Yang keenam, desain kekinian. Yang ketujuh, memberikan pelayanan yang memuaskan. Dan terakhir, inovasi mengikuti era globalisasi. Di sini tujuannya ada dua. Yang pertama, secara akademis. 1. Memenuhi tugas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kedua, mempelajari tentang bagaimana menyusun rencana produksi dan pemasaran yang baik. Yang ketiga, mempelajari tentang penyusunan anggaran belanja. Yang keempat, mempelajari tentang penyusunan laporan keuangan usaha kecil. Yang kedua, secara bisnis. Pertama, memenuhi tugas mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kedua, mempelajari tentang bagaimana menyusun rencana produksi dan pemasaran yang baik. Bab selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nama produk adalah dompet hias atau di era milenial saat ini lebih dikenal dengan istilah pouch art. Lalu jenis produknya adalah dompet atau aksesoris. Dompet hias atau pouch art adalah produk kerajinan rumahan yang dibuat dengan bahan dasar kain kanvas untuk bagian luarnya dan juga dimodifikasi dengan sulaman gambar dengan berbagai pola yang dapat menambah nilai jual barang. Proses produksi membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu bahan baku berupa kanvas, bahan pembantu berupa benang jahit, benang wol, resleting, busa, plastik motif, pita, dan katun. Peralatan yang digunakan yaitu jarum kristik, seam ripper, gunting, mesin jahit, ring sulam, dan alat tulis. Lalu selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, membuat pola gambar sesuai keinginan atau pesanan customer pada kanvas. Yang ketiga, pasang kanvas pada ring sulam. Yang keempat, sulam kanvas sesuai pola dengan benang wol dan jahit. Yang kelima, potong kanvas dengan ukuran 22 cm x 13 cm. Yang keenam, potongkan katun dan busa sesuai ukuran kanvas. Kemudian yang ketujuh yaitu jahit pola dengan urutan dari luar yaitu kanvas, busa, lalu katun. Lalu yang terakhir adalah finishing produk. Finishing di sini adalah proses pengepakan produk jadi atau dompet dengan plastik motif sebagai perlindungan agar dompet tidak kotor dan juga sebagai daya tarik customer. Ini adalah bagian proses produksi pouch hias motif dan contoh desain produk yang kami lampirkan. Selanjutnya, perkiraan perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan bahan baku sebesar 13.500 dan bahan pembantu sebesar 101.500. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Karena usaha dijalankan secara mandiri atau tanpa merekrut pekerja, sehingga tidak ada biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar 15.000. Yang keempat, biaya pemasaran sebesar 15.000. Yang kelima, harga pokok produksi sebesar 120.000 dan harga pokok satuan sebesar 10.000. Yang keenam, penentuan harga jual produk. Kami berharap laba yang dihasilkan sekitar 50% dari harga pokok produksi. Maka harga jualnya sebesar 15.000.
Selanjutnya, perhitungan break-even point. BEP unit sebesar 8 unit dan BEP rupiah sebesar 120.000. Selanjutnya, analisa perhitungan laba rugi usaha. Omset atau pendapatan, kami mengasumsikan laku barang dengan harga 15.000 per unit dengan margin 50%. Kami memutuskan memproduksi 12 unit karena analisa BEP per unit. Berdasarkan estimasi, maka pendapatan rata-rata per bulan kami mendapat laba kotor 60.000 dikurangi biaya pemasaran sehingga kami mendapat laba bersih sebesar 45.000. Perhitungan harga pokok produksi sebenarnya setelah penjualan. Bahan baku sebesar 10.800 dan bahan pembantu sebesar 54.000. Untuk biaya tenaga kerja sebesar 16.000. Harga pokok produksi sebesar 64.800 dan harga pokok satuan sebesar 9.257. Untuk penentuan harga jual produk, kami menetapkan laba yang dihasilkan sekitar 50% dari harga pokok produksi, maka harga jualnya menjadi 14.000. Kemudian bagian pemasaran. Untuk pemasarannya sendiri, kami menargetkan kalangan anak-anak dan remaja. Untuk pemasaran, kami menggunakan media sosial yang sedang diminati oleh anak-anak dan juga remaja pada saat ini. Media tersebut diantaranya WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Telegram. Untuk biaya pemasaran, kami mengeluarkan dana sebesar Rp15.000 dan juga untuk transportasi sebesar Rp5.000. Pada proses pemasaran ini, kami mendapatkan pendapatan lain-lain dari ongkos kirim yang kami bebankan pada pembeli sebesar Rp9.000. Ini merupakan data dari contoh proses pemesanan produk kami yang kami lampirkan. Perhitungan laba rugi, omset atau pendapatan. Hasil penjualan dari 7 unit sebesar Rp98.000 dengan harga pokok produksi sebesar Rp70.000. Maka ditemukan laba kotor sebesar Rp28.000, lalu dikurangi dengan biaya pemasaran dan juga biaya transportasi, serta ditambah dengan pendapatan ongkos kirim, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar Rp17.000.